Selamat pagi, perkenalkan nama saya Filomena, mahasiswi dari Prodi Sosiologi dengan NIM 2103030106, kelas C, semester 2. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai kala mahasiswa, kala medsos. Nah, yang dijelaskan yaitu peluang dan tantangan medsos bagi mahasiswa. Untuk memenuhi tugas sosiologi komunikasi pertemuan pertama. Seperti yang kita ketahui bahwa mahasiswa saat ini cerdas dalam memanfaatkan media sosial. Contohnya dalam mengerjakan tugas online, kuliah online, dan sebagainya. Dengan memanfaatkan media sosial, bukan hanya memberikan efek positif kepada penggunaannya, namun juga dapat memberikan perubahan bagi masyarakat. Nah, media sosial adalah suatu interaksi sosial atau individu dalam berbagi dan bertukar informasi. Media sosial dapat mencakup berbagi ide, pendapat, gagasan, dan konten dalam komunikasi virtual, serta mampu menghadirkan dan mentranslasikan cara berkomunikasi baru dengan teknologi yang sama sekaligus beda dengan media tradisional. Nah, perkembangan dunia teknologi yang sudah semakin inovatif di era global telah memberikan dampak langsung kepada masyarakat, terutama bagi generasi muda. Media sosial dapat diakses dengan mudah melalui telepon kapan saja dan di mana saja oleh pemiliknya. Seperti yang kita ketahui bahwa perkembangan internet di Indonesia semakin berkembang pesat, diiringi dengan berbagai instruktur yang menandai seperti adanya ponsel, laptop, dan biaya internet yang terjangkau. Indonesia, khususnya mahasiswa dalam memanfaatkan teknologi internet, ini pun semakin berkembang, baik dengan menggunakan ponsel maupun komputer. Kini, untuk mengakses media sosial bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja, hanya menggunakan sebuah handphone. Demikian cepatnya remaja bisa mengakses media sosial, mengakibatkan terjadinya fenomena besar terhadap arus informasi tidak hanya di negara-negara maju, tetapi juga di Indonesia. Media sosial seperti Facebook, YouTube, Google, Internet, Twitter, dan lain-lain sudah menjadi suatu seharusnya bagi remaja di Indonesia untuk memilikinya. Di kalangan remaja saat ini, media sosial bisa digunakan sebagai tempat curhat dan tempat untuk mencari teman-teman baru yang telah banyak dan sangat cepat di media sosial. Remaja sering curhat tentang percintaan, kekeluargaan, perasaan, dan lain-lain. Contohnya, salah satu media sosial yang sering digunakan remaja untuk mengeluarkan perasaan melalui tulisan adalah Facebook. Nah, dampak dari penggunaan media sosial di kalangan mahasiswa. Penggunaan media sosial di kalangan remaja memiliki dampak positif dan negatif. Nah, dampak media sosial dampak positif yaitu media sosial yang digunakan sebagai sarana bertukar informasi, pengetahuan, dan juga berdiskusi dalam perkuliahan. Yang kedua, media sosial juga dapat mempererat tali persaudaraan, di mana seorang dapat tetap saling berkomunikasi walaupun jarak jauh. Yang ketiga, media sosial juga dapat digunakan untuk mencari orang kerabat. Nah, yang berikut, remaja akan termotivasi untuk belajar, mengembangkan diri melalui teman-teman yang mereka jumpai secara online. Karena mereka dapat berinteraksi dan menerima umpan balik dari satu sama lain. Yang berikut, memudahkan dalam memproseskan informasi, contohnya informasi perkuliahan, menjalankan perkuliahan. Nah, yang berikut, situasi media sosial membuat remaja menjadi lebih bersahabat, perhatian, dan empati. Misalnya, memberikan perhatian di saat ada teman berulang tahun, mengomentari foto, video, dan status teman. Nah, ada pula dampak negatif dari penggunaan media sosial. Yang pertama, situasi media sosial akan membuat remaja lebih mementingkan diri sendiri. Mereka menjadi tidak sadar akan lingkungan di sekitar mereka karena kebanyakan menghabiskan waktu di media sosial.
Nah, yang berikut, menjadikan seorang remaja menjadi malas belajar karena sering menggunakan media sosial untuk bermain game, Facebook, Instagram, dan lain-lain. Nah, yang berikut, menyebabkan kekurangan sopan santun remaja saat ini. Dengan adanya media sosial, semakin banyak para remaja yang menggunakan bahasa tidak sepantasnya. Dan bagi remaja yang masih polos, tentu akan menganggap bahwa bahasa tersebut adalah bahasa modern. Nah, cara-cara untuk mengatasi kecenderungan remaja di media sosial. Solusi yang pertama adalah membatasi diri, di mana jika para remaja sudah berkecanduan dengan media sosial, maka harus membataskan waktu aksesnya melalui kurangnya bermain game, update status, mulai mencari kesibukan yang lain, misalnya seperti belajar bersama teman-teman, dunia ikut organisasi, dan lain-lain. Nah, beberapa cara lain untuk mengatasi kecenderungan kalangan remaja di media sosial antara lain sebagai berikut, yaitu mengetahui masalah dalam. Nah, bagi sebagian orang saat ini merasa gundah atau gelisah akan berkurangan jika tidak mengakses media sosial. Nah, yang berikut, ubah pola kebiasaan online. Jika kebiasaan para kalangan remaja menghabiskan waktu sehari untuk online di media sosial yang belum tentu arahnya, maka kita harus mulai berubah kebiasaan itu dengan membuat pola baru, misalnya membaca materi di internet dan lain-lain. Nah, yang berikut, atur ulang jadwal rutinitas. Biasanya para remaja yang bercanduan di media sosial tidak punya jadwal yang teratur dalam kesehariannya. Nah, dari kesimpulan penjelasan di atas, kehadiran media sosial sedikit banyak telah mempengaruhi pola kehidupan dalam masyarakat. Mulai dari efek ketergantungan, penggunaan terhadap media sosial, hingga pengaruh kehidupan sosial di lingkungan masyarakat. Nah, media sosial begitu populer karena kemudahan-kemudahan yang ditawarkan, di mana hal tersebut tidak dapat diperoleh melalui media tradisional. Khususnya dampak positif dari media sosial adalah memudahkan kita untuk memperoleh informasi secara cepat, contohnya dalam perkuliahan online, berinteraksi dengan banyak orang, dan memperluas pergaulan. Nah, dan dampak negatif dari media sosial terutama disebabkan oleh munculnya sifat ketergantungan, penggunaan terhadap media sosial, serta tidak terbatas kebebasan untuk berinteraksi di media sosial. Di kalangan remaja saat ini, media sosial bisa digunakan sebagai tempat curhat dan tempat untuk mencari teman-teman baru yang lebih banyak dan sangat cepat. Nah, saran dari saya yaitu media sosial telah menjadi kebutuhan baru dan kehidupan manusia di zaman sekarang. Dengan demikian, saya berharap semoga para remaja atau mahasiswa mampu memanfaatkan keuntungan yang dapat diperoleh melalui media sosial, serta menghindari dampak-dampak negatif dari media sosial. Sesungguhnya masih banyak lagi keuntungan yang kita peroleh dan memanfaatkan dari media sosial. Untuk itu, para remaja harus mampu berpikir lebih kreatif dan terbuka untuk mengeksploitasi kelebihan-kelebihan media sosial. Nah, sekian penjelasan saya. Terima kasih.